Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 22 Oktober 2023, dengan tema Keluarga yang saling mendukung dan mendoakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah, kita memuji nama Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Saudara-saudara, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, setiap orang pernah melewati masa-masa sulit di kehidupannya. Kehadiran keluarga merupakan dukungan yang dapat menjadi kekuatan yang memampukan untuk bangkit dari keterpurukan. Sejatinya, keluarga diberikan Allah kepada kita sebagai anugerah, yang mana setiap anggotanya akan saling mendukung dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari kita memuji nama Tuhan. Naikkan doa tak Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Maharaja Dialah, tak terbatas kuasanya. Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menyambut sabda dan firman-Mu. Tuntun dan berkati hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10, demikian sabdanya. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Kamu tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, di usia 20 tahun, seringkali dirasakan oleh kebanyakan orang sebagai usia yang terberat, paling berat. Lah, mengapa demikian? Hal ini sebenarnya telah menjadi kajian banyak ilmuwan. Seorang psikolog, Jeffrey, mendefinisikan periode hidup di antara usia 18 sampai 29 tahun sebagai masa transisi. Usia yang tidak dapat dikatakan remaja lagi, tetapi juga belum sepenuhnya dewasa. Di usia ini, pencapaian penerimaan dirinya masih lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Saudara-saudara, ada sebuah fakta menarik, salah satu yang disampaikan oleh penelitian di tahun 2016, ada data yang diperoleh bahwa
angka bunuh diri di tahun 2016 sebanyak 1.800 orang, sama dengan 5 orang per harinya. Nah, terdapat kasus bunuh diri dan pelakunya kebanyakan antara usia 10 sampai 39 tahun. Nah, dengan data ini paling tidak dikonfirmasikan bahwa usia 20-an tahun itu dirasa merupakan usia yang paling berat. Tentu dapat dipahami bahwa zaman sekarang ini banyaknya persoalan, semakin beratnya persoalan dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat, maka ada sebuah sorotan generasi muda yang disebut Strawberry Generation, punya banyak ide dan gagasan kreatif. Idenya itu banyak sekali, namun sayang dia rapuh, mudah menyerah, dan mudah sakit hati. Kerapuhan generasi muda ini tentu tidak terlepas bagaimana pengaruh media sosial yang kuat, yang senantiasa mempertontonkan budaya serba cepat, serba instan, malah menjadi viral karena sensasi bukan prestasi. Yang penting sensasinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, melalui fakta dan persoalan di atas, lalu apa yang dapat kita lakukan? Langkah yang perlu dilakukan oleh kita adalah bagaimana upaya kita untuk dapat saling menerima di antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Ya, kita bisa saling menerima, saling terbuka, saling menerima apa adanya. Hal ini mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lebih jauh lagi, emosi yang positif itu akan dihasilkan oleh seseorang yang akan membuat kondisinya lebih baik dan lalu menjadi optimis. Dengan demikian, keluarga itu merupakan suatu support atau dukungan yang baik, yang kuat bagi setiap anggota keluarga. Bagaimana halnya penderitaan yang baru dialami oleh jemaat Tesalonika, Rasul Paulus pada bagian dari keluarga mereka menunjukkan dukungannya terhadap jemaat melalui surat Tesalonika. Dukungan ini nampak di dalam kehidupan doa Rasul Paulus yang selalu mengingat jemaat Tesalonika. Rasul Paulus menyatakan rasa bangganya pada syukurnya pada Allah karena apa yang telah dilakukan oleh jemaat di Tesalonika dan karya Allah terhadap mereka. Saudara-saudara, melalui hal tadi yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam hubungannya dengan jemaat Tesalonika, setidaknya kita dapat belajar. Yang pertama, doa merupakan cara yang ampuh, cara yang tepat untuk mendukung setiap keluarga, anggota keluarga. Saudara-saudara, dalam doa terkandung pemahaman bahwa Allah itu adalah dasar segala-galanya. Oleh sebab itu, pemilik sejati setiap anggota keluarga itu adalah Allah. Maka dengan berdoa, kita mengakui Allah sebagai pemilik anggota keluarga. Dalam doa kita bersyukur dan memohon perlindungan atas setiap anggota keluarga. Bukankah kita punya keterbatasan dalam mendampingi setiap anggota keluarga? Kita tidak dapat berada bersama-sama mereka untuk menemani dan menjaga 24 jam penuh.
Bukankah hanya Allah saja yang mampu bersama-sama di antara anggota keluarga kita, bahkan setiap detik pun, dengan kesadaran mengenai doa inilah, maka mendukung melalui doa sejatinya adalah kebiasaan yang dapat diandalkan oleh kita setiap anggota keluarga. Itu pertama, doa, cara pertama mendukung anggota keluarga. Lalu yang kedua, rasa bangga dan syukur yang diekspresikan adalah bahasa cinta yang perlu dinyatakan pada setiap anggota keluarga. Saudara-saudara, di saat anggota keluarga membutuhkan pertolongan, maka mereka akan datang terlebih dahulu kepada anggota keluarga lainnya. Persis seperti jemaat di Tesalonika yang mengalami pergumulan berat. Rasul Paulus paham apa yang menjadi kebutuhan mereka. Rasul Paulus menggunakan bahasa kasih dalam menuntun jemaat dalam menghadapi pergumulan. Bukankah demikian pula dengan kita? Setiap anggota keluarga perlu merasa dicintai. Setiap anggota perlu diperlakukan sebagai orang yang dicintai. Bukankah dengan cara kita memperlakukan mereka dengan cinta, bukan hanya untuk mendukung mereka, tetapi mereka pun akan merasakan bahwa Allah mencintai setiap anggota keluarga. Lebih jauh, setiap anggota keluarga akan kembali menaikkan syukur dalam doa dan sikap hidup sehari-hari. Alangkah indahnya jika keluarga menjadi rumah doa, di mana setiap pribadi bertumbuh dalam doa melalui pembiasaan berdoa dan saling mendoakan. Membangun kebiasaan mendukung dan berdoa, Tuhan menolong setiap keluarga. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat hening cukup. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita berdiri bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, keluar dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bawa doa syafaat kami. Kami serahkan kehidupan keluarga kami. Kami doakan para orang tua, Adi Yuswo, Eyang Kakung, Eyang Putri, dalam masa tua rentannya. Tuhan beri kekuatan. Para orang tua yang gigih mencari nafkah, Tuhan beri kesehatan. Tuhan beri kemampuan, sehingga dapat menjadi jalan berkat untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Anak-anak kami, Tuhan tuntun, Tuhan sertai, sehingga anak-anak kami dapat dewasa, tumbuh, tangguh, dan semua karena pertolongan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat-Mu di berbagai tempat. Bangsa dan negara Indonesia kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara, kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas pemeliharaannya bagi keluarga kita dengan memberikan persembahan. Mari kita membawa persembahan kepadanya dengan berlandaskan sabda Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita haturkan persembahan kita dengan nyanyian. Mari kita haturkan persembahan kita dengan doa. Sekarang ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan, mari kita menyanyi. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.